Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat, bugar, semangat. Oke, alhamdulillah ya, seperti biasa pada minggu ini kita ketemu lagi dan alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat. Kita tetap semangat ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan doa. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Oke, sekarang bulan absen dulu ya. Dwi, Rizky, Alvan. Oke, sudah masuk semua ya? Oke, nggak ada yang nggak masuk ya? Oke, seperti biasa ya, sebelum kita menjalani pelajaran kita sepakati dulu kegiatan kita hari ini akan kita lakukan selama 1 jam pelajaran ke depan. Bulan harapkan nanti kita semuanya bisa menjalankan kegiatan dengan baik. Sampai di sini sepakat anak-anak? Sepakat. Oke, sepakat ya. Semangat ya. Semangat. Nah, terkait dengan materi kita hari ini adalah tentang body shaming. Nah, seperti biasa Bulan pengen tahu, mungkin ada yang punya pengalaman selama ini. Ya, Bu, pengalaman saya selama ini apa tentang body shaming? Mungkin ada yang pengen menceritakan. Saya Bu, Oke, silakan Dwi. Oke. saya sering diejek oleh teman saya dikata-katain gendut. Terkadang saya sakit hati dan saya jadi minder kalau ketemu dengan banyak orang. Oke, ini tadi Dwi sudah menceritakan pengalamannya. Kalau misalnya dia dulu waktu SMP ya itu ya. Waktu SMP dulu dia dikatakan gendut sama teman-temannya sampai dia merasa tidak percaya diri. Mungkin ada yang punya pengalaman lain. Ini tadi sudah ada yang menceritakan tentang pengalamannya tentang body shaming. Ada yang dikatakan gendut tadi, terus ada yang dikatakan kalau misalnya dia diejek temannya karena dia berjerawat. Ya, seperti yang diceritakan Fajar tadi. Oke, bagus sekali. Sekarang kita akan masuki tentang materi kita yaitu tentang body shaming. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih sebenarnya pengertian dari body shaming itu apa sih? Mungkin kalian pernah mengalami yang beberapa bulan contohkan di slide di depan ini. Misalnya, kamu jelek, ngaca dong. Terus, jijik sama kamu cungkring. Ada lagi, ih, kamu kok gendutan sekarang? Nah, mungkin ada yang pernah mengalami kata-kata seperti ini? Pernah, oke. Atau mungkin kalian yang pernah mengatakan teman sekalian seperti ini? Ya, ngejek temannya. Nah, anak-anak, ternyata dampak dari body shaming itu sangat besar sekali. Di antaranya, ini yang pertama adalah membuat orang menjadi tidak percaya diri. Ya, karena dia sering diejek, dia menjadi tidak percaya diri. Kemudian korban akan lebih menutup diri dan suka menyendiri. Kemudian membuat orang tidak berkembang dan melakukan hal yang ekstrim untuk memperbaiki dirinya. Misalnya dari yang gendut dia olahraga, tidak makan biar kurus. Itu salah satu contohnya. Kemudian melakukan self harm hingga melakukan bunuh diri. Nah, ini adalah dampak dari body shaming. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Paham. Oke. Kalau misalnya paham, sekarang Bulan pengen kalian berbagi pengalaman. Ya, pengalaman tentang apa yang Bulan jelaskan tadi. Jadi nanti Bulan punya video. Ya, silakan videonya ini nanti kalian tonton, kemudian kalian sharingkan tentang pengalaman kalian, apakah kalian pernah mengalami hal-hal seperti itu. Sampai di sini paham? Paham. Dari video yang Bulan tampilkan ini tadi tentang body shaming ya, mungkin ada yang pengen menceritakan atau makna dari video ini tadi apa jika dikaitkan dengan pengalaman kalian selama ini. Ada yang mau men-sharingkan pengalamannya? Saya Bu, saya juga pernah mengalami seperti yang di video Bu. Saya dibatal kalau saya kurus, cungkring sampai teman-teman saya memanggil saya dengan panggilan Budi. Akhirnya hal itu juga membuat saya malu. Waktu itu saya makan banyak sekali sampai perut saya sakit dan akhirnya saya harus dibawa ke puskesmas. Oke, bagus sekali ya. Rizky tadi sudah menceritakan tentang pengalamannya. Mungkin ada yang pengen merefleksikan atau memberikan pendapat teman-teman yang lain?
Saya mau menanggapi pendapat dari Rizky tadi, Bu. Ternyata bahaya body shaming itu sangat besar. Menurut saya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi menurut saya, kamu tidak perlu mendengarkan semua perkataan orang lain, apalagi tidak sampai membahayakan kamu. Kita harus mensyukuri apapun yang ada pada diri kita. Oke, bagus sekali ya pendapat dari Teguh tadi. Jadi Teguh tadi sudah memberikan pendapat bahwa kita punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ya, jadi kita harus bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Oke, mungkin ada yang pengen menanggapi lagi teman-teman yang lain. Saya, Bu. Oke. Iya, Bu, saya sangat setuju dengan pendapat Teguh tadi. Kita harus mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Tapi saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Rizky. Dia ingin berubah jadi lebih baik, namun tindakan yang kurang tepat adalah dia melakukan secara berlebihan sampai harus masuk rumah sakit. Oke, bagus ya. Yang tadi kalian sudah mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Ya, jadi kalau menurut Fajar ini tadi setuju dengan dua-duanya. Cuma mungkin ada yang tidak setuju dengan perilaku Rizky tadi. Ya, apa yang dilakukan itu berlebihan. Nah, seperti yang dicontohkan tadi, dia melakukan hal yang ekstrim. Nah, itu adalah bahaya dari body shaming. Jadi kita boleh memperbaiki diri namun tidak dengan berlebihan. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah melakukan diskusi. Seperti biasa, kelompoknya kita acak lagi ya. Kita hitung mulai dari Teguh ya. Jadi dihitung mulai 1, 2, kembali lagi ke angka 1, 2, dan nanti silakan berkumpul di anggota kelompoknya masing-masing menurut nomor yang sudah kalian dapatkan. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Oke, silakan Teguh. 1, 2. Oke, semuanya sudah mendapatkan nomornya masing-masing ya. Silakan sekarang bulan hitung sampai 3, berkumpul di anggota kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. Oke anak-anak, ini bulan punya kertas manila ya. Jadi silakan diisi. Jadi menurut kalian tips untuk menghindari body shaming silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Oke anak-anak, sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Oke, silakan kelompoknya siapa dulu yang mau presentasi ke depan? Oke, kelompoknya Dwi silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan 7 tips cerdas menghadapi body shaming. 1. Belajar memaafkan. 2. Menerima kekurangan diri sendiri. 3. Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Ada yang perlu ditanyakan? Saya bertanya, bagaimana cara agar korban body shaming yang sudah terlanjur membunuh diri, dia sudah semakin diri agar bisa bersosialisasi kembali. Kelompok kami akan langsung menjawab pertanyaan dari Fajar. Kita harus bisa mendekatinya dengan pelan-pelan. Kita harus bisa benar-benar menjadi teman yang bisa dia percaya, sehingga dia tidak merasa sendiri. Kita harus meyakinkan pada dia kalau dia tidak seharusnya merasa minder, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Dan kita unik, jadi kita harus bersyukur apapun yang kita miliki. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke anak-anak, bagus sekali ya. Semua kelompok sudah maju ke depan dan sudah memberikan, ada yang menyangga, ada yang bertanya. Oke, bagus sekali, kelompoknya tadi semuanya aktif ya. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah mengisi lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan secara mandiri. Jadi ini tujuannya untuk kalian lebih memahami tentang materi yang diberikan. Oke, silakan dikerjakan. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan.
kalian tadi sudah mengisi lembar peserta didik ya. Sekarang Bulan pengen kalian menuliskan tentang rencana kalian, rencana yang akan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengatasi body shaming. Menurut pendapat kalian masing-masing secara pribadi, nanti akan Bulan tempel hasilnya di depan kelas di pohon pohon rencana. Jadi setiap siswa nanti bisa melihat hasilnya dari teman-temannya, apa-apa yang mungkin bisa menjadi tips kalian untuk menghadapi body shaming. Sampai di sini paham? Paham. Oke, sudah selesai mengerjakannya? Silakan dikumpulkan. Ini nanti akan Bulan tempel di depan kelas ya. Jadi setiap siswa bisa melihat hasilnya. Nah, dari serangkaian kegiatan kita ini tadi, anak-anak, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari kegiatan kita? Ada yang pengen menyampaikan tentang kesimpulannya? Saya, Bu. Oke, Alvan. Jadi kita mulai sekarang harus bisa menghentikan body shaming. Karena body shaming mempunyai dampak yang begitu besar seperti orang menjadi tidak percaya diri. Korban akan menutup diri, dia bisa melakukan hal ekstrim dalam memperbaiki dirinya, dan bisa juga sampai melakukan bunuh diri. Bagus sekali ya kesimpulan dari Alvan tadi. Jadi memang benar sekali kalau misalnya body shaming ini dampaknya itu sangat besar. Jadi kita harus menghentikan mulai dari sekarang tentang body shaming, entah kita yang menjadi korban ataupun orang lain. Jadi kita harus mengingatkan karena dampaknya begitu besar. Oke, bagus sekali ya. Dari kegiatan kita, serangkaian kegiatan kita hari ini ya, sekarang kita akan membahas mengenai kebermanfaatan. Kira-kira menurut kalian dari angka 1 sampai 10 kegiatan kita hari ini kebermanfaatannya di angka berapa sih? Saya, Bu. Oke. Saya kasih nilai 9, Bu. Oke. Saya dulu tidak percaya diri saat diajak teman-teman, tapi saya merasa bersyukur dengan apa yang saya miliki sekarang ini. Oke, bagus sekali ya. Jadi kalau menurut Rizky ini tadi kebermanfaatan kita berada di angka 9. Yang awalnya dia tidak merasa percaya diri dan tidak mensyukuri apa yang dimilikinya, sekarang dia bisa mensyukuri dan bisa menerima dirinya sendiri. Nah, sekarang anak-anak di tahap terakhir ya, seperti biasa Bulan ingin kalian mengisi lembar refleksi dan lembar percaya diri. Silakan diisi. Sudah selesai semuanya? Silakan dikumpulkan. Oke ya anak-anak, sudah selesai semuanya. Serangkaian kegiatan sudah kita laksanakan dengan baik. Masih tetap semangat kan ya? Oke, masih tetap semangat. Nah, Bulan rasa kegiatan kita hari ini sudah selesai. Bulan harapkan apa yang kita lakukan hari ini memang benar-benar bermanfaat dan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.